Latar belakang. Pada akhir abad ke-18, Belanda mengalami kelemahan akibat perang dengan Prancis dan Inggris. Tahun 1799, VOC Verinique de Ostindische Compagnie dibubarkan karena korupsi dan bangkrut. Wilayah jajahan VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Pada masa itu, Belanda dikuasai Prancis Napoleon Bonaparte. Akibatnya, Belanda menjadi musuh Inggris. Inggris lalu menyerang jajahan Belanda di Asia, termasuk Indonesia. Asteris tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dan menguasai sebagian besar Jawa dari Belanda. Masa Inggris di Indonesia. Masa kekuasaan Inggris di Indonesia berlangsung singkat, yaitu tahun 1811 sampai tahun 1816. Inggris membentuk pemerintahan sementara bernama East India Company (EIC) dengan pusat di Kalkuta, India. Pemerintahan di Indonesia dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur Jenderal. Kebijakan Raffles. Thomas Stamford Raffles menerapkan beberapa kebijakan penting untuk memperbaiki sistem pemerintahan, ekonomi, dan sosial. A. Bidang pemerintahan. Menghapus sistem pemerintahan tradisional warisan VOC yang sangat feodal. Membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan yang dipimpin oleh seorang residen. Bupati tetap berkuasa, tetapi hanya sebagai pegawai pemerintah, bukan penguasa penuh. B. Bidang ekonomi. Menerapkan sistem sewa tanah, land rent system. Tanah dianggap milik pemerintah Inggris. Rakyat yang menggarap tanah wajib membayar sewa kepada pemerintah. Tujuannya, menggantikan sistem pajak hasil bumi VOC. Sistem ini belum berjalan lancar karena kondisi sosial ekonomi rakyat masih sulit dan kurangnya data pertanahan. C. Bidang sosial. Menghapus praktik perbudakan, menghapus kerja rodi yang memberatkan rakyat. Lebih memperhatikan hak-hak rakyat kecil dibandingkan Belanda. D. Bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Raffles sangat tertarik pada sejarah dan kebudayaan Indonesia. Menulis buku terkenal, The History of Java, 1817, yang memuat deskripsi lengkap tentang Pulau Jawa, adat istiadat, flora, fauna, dan sistem pemerintahan. Mendorong penelitian terhadap peninggalan sejarah, misalnya Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Perlawanan rakyat. Walau masa kekuasaan Inggris singkat, beberapa perlawanan rakyat tetap terjadi, misalnya perlawanan di Ponegoro Muda sebelum Perang Jawa tahun 1825 sampai tahun 1830 mulai tumbuh dari ketidakpuasan rakyat terhadap kolonialisme. Perlawanan lokal rakyat di beberapa daerah Jawa terhadap kebijakan sewa tanah yang dirasa memberatkan. Akhir pemerintahan Inggris. Tahun 1814, Inggris dan Belanda menandatangani Konvensi London. Isinya, wilayah jajahan Belanda yang direbut Inggris akan dikembalikan kepada Belanda. Tahun 1816, Inggris resmi menyerahkan Indonesia kembali ke tangan Belanda. Namun, banyak kebijakan dan catatan Raffles tetap berpengaruh dalam pemerintahan Belanda setelahnya. Dampak positif. Dampak positif. Mulai dikenalnya sistem sewa tanah sebagai dasar sistem agraria modern. Dihapusnya perbudakan dan kerja rodi. Berkembangnya penelitian ilmu pengetahuan, sejarah, dan budaya Indonesia. Buku The History of Java menjadi referensi penting tentang sejarah Jawa. Dampak negatif. Sistem sewa tanah tidak berjalan maksimal sehingga rakyat tetap menderita. Eksploitasi ekonomi tetap terjadi, walaupun lebih halus dibanding VOC. Perlawanan rakyat tetap ditekan agar tidak mengganggu pemerintahan Inggris. Kesimpulan, pemerintahan Inggris di Indonesia berlangsung singkat tahun 1811 sampai tahun 1816 di bawah Thomas Stamford Raffles. Walau hanya 5 tahun, masa ini penting karena membawa perubahan besar, terutama dalam sistem pemerintahan, ekonomi, land rent, sosial, penghapusan perbudakan, dan ilmu pengetahuan. Pemerintahan Inggris meninggalkan warisan penting, meski pada akhirnya Indonesia dikembalikan ke Belanda setelah Konvensi London 1814.